Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Listira, itu saya dari mahasiswa Universitas Negeri Padang dari jurusan Pendidikan Non Formal. Nah, di sini tujuan saya untuk mewawancara Ibu itu adalah terkait motivasi belajar pada siswa. Mungkin itu Ibu, sebenarnya apakah Ibu bisa memperkenalkan diri juga, Ibu? Oke, baik atas kesempatannya. Perkenalkan saya Lucy Wulandari, guru matematika di sebuah SMP di Solok Selatan. Baik Ibu, di sini saya sedikit bertanya mengenai motivasi belajar siswa pada uh, siswa SMP Ibu. Nah, jadi di sini langsung saja saya bertanya itu terkait dari uh, strategi apa uh, Ibu sebagai guru untuk memotivasi peserta didik Ibu. Baik, pada era sekarang memang motivasi belajar siswa menjadi suatu masalah tersendiri dalam mengajar, khususnya matematika. Motivasi belajar ini turun disebabkan banyak faktor. Ya, dalam hal pembelajaran, saya selalu berusaha mengaitkan materi saya dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak ini tertarik dia. Selain itu, saya juga berusaha menggabungkan dengan teknologi terkini agar mereka juga memiliki motivasi berlebih untuk mempelajari dan penasaran dengan pelajaran yang akan saya ajarkan. Demikian strategi yang saya gunakan. Selain itu juga saya selalu melibatkan siswa atau student centers di mana saya hanya fasilitator, bukan sumber belajar utama bagi pembelajaran yang saya laksanakan. Oh, berarti Ibu menggunakan strategi sesuai dengan perkembangan teknologi ya Ibu dan juga Ya, berkaitan dengan siswa. Nah, mungkin mm-mm. selanjutnya itu Ibu mungkin saya bertanya bagaimana sih Ibu sebagai guru mengatasi permasalahan kayak seperti siswa itu kan berbeda-beda latar belakangnya nih Bu. Nah, bagaimana Ya. Ibu sebagai guru untuk memotivasi mereka karena dari latar belakang tersebut? Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai pelajaran, saya akan melakukan asesmen dulu. Asesmen di awal pembelajaran untuk mengelompokkan siswa-siswa ini berdasarkan kemampuannya masing-masing. Tentu tidak akan jadi satu soal yang sama apabila anak-anak ini nanti dengan kebutuhan belajar yang berbeda diperlakukan sama. Asesmen di awal pembelajaran akan membuat saya mengelompokkan menjadi beberapa bagian dan di dalam sana nanti materi saya, kemudian perlakuan saya akan saya laksanakan, saya berikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak ini sendiri. Anak-anak dengan kemampuan yang di atas rata-rata, maka akan saya berikan pengayaan. Di lain sisi, anak-anak yang berkebutuhan lebih dengan materi matematika, umpamanya, saya akan memberikan pembelajaran secara individual. Jika tidak bisa, maka saya akan memberikan tutor sebaya kepada anak tersebut dengan harapan mereka akan saling memberikan atau saling melengkapi. Sehingga semua kebutuhan anak-anak ini terpenuhi berdasarkan karakteristik anak-anak ini tersebut. Baik Ibu, mungkin dari latar belakang tersebut mungkin Ibu mengayomi ya Bu sebagai guru dari Hmm, apapun permasalahan mereka mungkin Ibu akan mengatasinya dari berbagai cara. Nah, ya, selanjutnya itu Bu berkaitan dengan siswa ini kan kadang ada yang kurang percaya diri dan juga ya. uh, kadang dari rasa percaya diri itu kurang motivasi belajarnya. Nah, Ibu peran sebagai guru bagaimana sih Ibu mengatasinya gitu? Oke, untuk anak-anak yang motivasi belajarnya kurang, saya lihat dulu dalam satu kali, 2 kali pertemuan, jika anak ini tidak ada perubahan, maka saya akan mendekati secara pribadi. Kemudian jika mereka tidak terbuka, maka saya akan bekerja sama dengan guru bimbingan konselingnya untuk mengetahui apa latar anak ini, kenapa dia seperti ini, ataukah dia hanya bersikap seperti ini di 2 pembelajaran ini atau sebelum-sebelumnya. Saya akan mencek dulu backgroundnya apa. Karena terkadang anak-anak ini sering dia punya masalah di rumah, kemudian dibawa ke sekolah, akhirnya belajar pun tidak konsen. Untuk hal-hal yang seperti ini, saya akan melakukan pendekatan persuasif dari secara pribadi kepada anak-anak ini. Jika misalnya masalahnya adalah di rumah, tentu saya serahkan kepada BK dan wali kelasnya. Kemudian setelah normal, maka saya dekati dan saya berikan pelajaran tambahan bagi yang pelajarannya tinggal begini. Tapi kalau motivasi belajarnya adalah dia tidak paham,
dari awal misalnya, maka saya mengumpulkan biasanya anak-anak yang tidak paham ini, motivasi belajarnya kurang ini, maka saya akan seleksi lagi, saya bentuk, saya sediakan waktu khusus untuk memberikan pengajaran tambahan kepada mereka-mereka ini. Dengan harapan bahwa yang hal-hal seperti ini bisa membuat mereka menyukai dan memotivasi mereka untuk mempelajari pelajaran yang saya ambil. Nah, untuk selanjutnya mungkin kan dari percaya diri itu kan kita nanti konsultasi juga terkait di guru BK kan Bu. Jadi sejauh Ya, ini Bu sebagai pengajar nih di SMP, apakah pernah membuka komunikasi dengan orang tua untuk motivasi belajar tersebut Ibu? ada. Jadi untuk misalnya dalam guru BK ini ada terkait dengan orang tua, saya melakukan panggilan secara tertulis itu kepada orang tua murid. Nanti orang tua muridnya akan datang ke sekolah, saya akan menyampaikan agar tujuannya agar si orang tua tidak kaget nanti ketika ada ujian naik kelas anak-anaknya tiba-tiba bermasalah. Kami biasanya di sekolah itu dalam sebulan pertama itu ada evaluasi. Nah, itu Anda lihat ada anak-anak yang tiba-tiba di semester 1 rajin dan sampai di semester 2 dia tidak rajin dan itu diselidiki, dipanggil orang tuanya. Biasanya orang tua juga lost atau tidak tahu bahwa Ya. anaknya berubah seperti ini. Jadi ketika ada komunikasi antara guru mapel, guru BK, wali kelas dan orang tua murid, maka insya Allah anak-anak yang tadinya motivasinya kurang atau kurang percaya diri karena beberapa hal itu ekonomi dan yang lain, maka biasanya akan cepat ditangani. Akan kembali dia ke motivasi belajarnya lagi gitu biasanya. Berarti melalui antar kolaborasi tadi orang tua juga bisa memotivasi lagi untuk siswanya mungkin begitu ya Bu. Ya, Untuk selanjutnya, selama Ibu mengajar ini, apakah ada menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, Bu? ya, saya mengusahakan pembelajaran ini berpusat pada siswa untuk menghindari kebosanan atau monoton di pembelajaran. Terkhusus untuk matematika kan termasuk Iya. pelajaran yang memang agak-agak tidak banyak yang menyukai. Nah, dalam hal ini beberapa hal saya menggabungkan game, kemudian saya menggabungkan adanya Canva, kemudian saya juga mengikuti beberapa pelatihan yang mengajarkan tentang cara membuat media pembelajaran interaktif supaya tidak tidak itu saja cara mengajar matematikanya. Dan di tengah-tengah nanti di 3 jam pelajaran sejam setelah serius nanti akan saya berikan ice breaking dengan tujuan mengembalikan lagi fokus dan semangat belajar mereka. Itu saya gunakan supaya ini pelajaran matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan dan tidak ditakuti oleh beberapa siswa saya. Jadi, untuk metode yang Ibu gunakan tadi itu, dampak ke siswanya, apakah untuk hari itu saja atau berlanjut, Ibu? Biasanya dulu kalau saya tidak menggunakan ice breaking itu akan menjadi suatu hal yang membosankan bagi mereka. Mereka akan menunggu-nunggu bel. Tapi kalau ice breaking biasanya mereka 1 jam pertama mereka sudah kurang fokus. Saya ajak ice breaking, kemudian fokus lagi. Dan ini biasanya memberikan efek kepada hasil belajar mereka yang meningkat dibanding dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Eh, dari permasalahan motivasi ini, Ibu sebagai guru apa saja sih tantangan dan juga cara pemecahan dari motivasi belajar tersebut, Bu? Oke, Tantangan. turunnya motivasi menurut saya sedikit banyaknya adalah pengaruh penggunaan HP. Karena kadang-kadang, tidak semua, tapi beberapa anak yang terlalu terlarut dengan menggunakan HP dan main game biasanya, dan itu akan merubah pola tidur mereka. Nanti nyampe di sekolah mereka akan ngantuk dan yang lainnya. Nah, eee, terkait pada hal ini biasanya saya lihat kemudian saya koordinasi dengan orang tuanya, maka pernah ada kasusnya saya panggil orang tuanya bahwa mengatakan anak ini kenapa tidur di kelas, pernah ada satu anak tidur di kelas. Kemudian saya panggil orang tuanya tidak tahu ternyata anak ini suka main game sampai larut malam. Kemudian setelah itu tindakan dari kami adalah anak ini diberikan jam untuk main HP. Jadi setelah jam 9 diambil HP-nya, kemudian orang tuanya memegang HP-nya dan ini terbukti bahwa motivasi tadi, anak tadi fokus kembali lagi belajar. Jadi tantangan terbesar saya menurut saya sekarang ini adalah penggunaan teknologi yang tidak tepat
Tapi kalau digunakan secara tepat, HP juga menjadi sumber belajar yang baik. Tapi jika penggunaan terlalu berlebihan dan tanpa kontrol orang tua di rumah, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat anak-anak kita menjadi tidak terlalu fokus untuk belajar. Baik Ibu, mungkin untuk sekarang ini ke lingkup sekolahnya lagi Bu. Jadi peran yang dimainkan oleh sekolah itu seperti kayak fasilitas atau guru lainnya dan juga teman sebayanya. Bagaimana sih cara mempengaruhi motivasi belajar siswa yang terhadap siswa yang kurang motivasi belajar tersebut tadi Bu? Oke, untuk yang siswa-siswa yang motivasi belajarnya kurang, itu sekolah selalu mengadakan pembinaan, sekolah memfasilitasi. Terbukti bahwa, di masing-masing tingkat itu ada guru BK-nya dan, bagi anak yang mungkin motivasi ke sekolahnya tidak ada, maka akan diadakan kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan guru BK. Untuk diketahui kenapa anak ini tidak hadir-hadir ke sekolah. Ternyata setelah melakukan kunjungan rumah itu terbukti bahwa si anak kembali bersemangat. Kalau si anak dicari akar masalahnya, anak ini kenapa? Atau kena bully dia, atau masalah ekonomi. Kemarin ada yang masalah ekonomi. Nah, sekolah bersama dengan guru memfasilitasi adanya sumbangan dari guru untuk anak-anak yang tidak mampu tadi agar kembali ke sekolah dan itu baru terjadi di 2 minggu yang lalu. Jadi dari sekolah juga ada pembinaan untuk untuk Ada, siswa yang kurang motivasi tersebut ya Bu. Nah sekarang ya, ini dari mengintegrasikan teknologi Bu, kan karena siswa ini salah menggunakan teknologi itu Bu. Nah jadi peran ya. sekolah ataupun guru untuk mengintegrasikan teknologi supaya eh, anak-anak tersebut motivasi belajarnya meningkat gitu Bu. Bagaimana caranya sih Bu dari pihak sekolah ataupun guru-gurunya? Oke, di sekolah kami kebetulan ada kelas digital namanya, di mana kelas ini ada dipersiapkan 2 kelas saat ini yang sedang berjalan. Di kelas digital ini pembelajarannya dengan digital semua. Nah, ini gunanya ini memperlihatkan kepada beberapa kelas lain bahwa, oh sekolah digital ini dia bisa menghasilkan dan kemudian hasil-hasil produk digital ini juga, banyak dilaksanakan. Misalnya, dijadikan, kewirausahaan misalnya menggunakan Canva, mendesain dan yang lainnya. Selain itu, siswa juga diakrabkan dengan, alat-alat digital, pembelajarannya menggunakan HP, tapi tentu itu dengan perjanjian orang tuanya dipanggil dulu ke sekolah, kemudian perjanjiannya pakai jam malam, jam 9 malam itu semua HP dan alat-alat yang lainnya itu dikumpulkan kepada orang tua, besok paginya lagi menggunakan HP lagi belajar di sekolah. Sekolah juga menyediakan WiFi yang saat ini di WiFi-nya sudah bisa diakses dimanapun, tapi penggunaan HP kepada siswa itu hanya siswa yang kelas digital atau siswa yang saat itu belajar yang memerlukan HP. Tidak semua siswa menggunakan HP karena lagi-lagi kami takutnya adanya efek buruk lagi nanti kalau menggunakan HP bagi seluruh siswa. Jadi misalnya satu mata pelajaran saja yang perlu HP, berarti hari itu guru mata pelajarannya yang memegang HP ketika belajar diberikan, nanti setelah belajar dikumpulkan kembali sampai pulang. Jadi sekolah sangat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk mengembangkan ini. Dan terbukti kadang-kadang dengan menggunakan HP, sumber belajar siswa ini menjadi lebih variatif. Dan guru juga ditantang untuk mengembangkan diri. Guru juga ditantang meningkatkan kemampuannya menggunakan teknologi-teknologi baru, AI, dan yang lainnya. Agar siswa juga terimbangi. Nah, mungkin kalau untuk kelas digital itu apakah wajib semuanya atau bagaimana Ibu kalau di sekolah tersebut Ibu? Tidak, kalau sekolah digital itu baru per tingkat diambil, kelas 7 satu, kelas 8 satu, kelas 9 satu. Kalau yang kemarin sudah berjalan itu kelas 7 dan kelas 9, karena kalau di kelas 8 itu, belum ada yang kuotanya belum bisa, jadi kami hanya melaksanakan 2. Kemudian yang kelas, digital ini, siswa menggunakan HP, berarti seluruh orang tua murid yang ingin ikut ini diseleksi dulu. Kemudian setelah diseleksi, kemudian orang tuanya dipanggil dan diberikan arahan.
apa saja kegiatan di kelas digital ini. Dan ini terbukti beberapa orang tua mengakui bahwa kemampuan digitalisasi anak ini menjadi lebih baik. Dan tentu ini merupakan bentuk dari sekolah yang berusaha memasukkan dengan era pembelajaran yang saat ini sedang gencar dilaksanakan, yaitu era pembelajaran digital. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Ibu. Ibu sebagai guru, apa sih saran untuk siswa-siswa yang kurang termotivasi dalam belajarnya, Ibu? Oke, baik. Untuk motivasi kepada siswa, tentu saja motivasi belajar ini sangat beragam dan ini tidak bisa diberlakukan satu umum untuk kepada siswa-siswa yang mungkin memiliki motivasi yang kurang. Jika ekonomi, maka mungkin bisa menghubungi wali kelasnya atau guru BK-nya untuk mengetahui agar gurunya mengetahui apa saja kesusahannya sehingga bisa dibantu. Kemudian jika motivasinya adalah malas belajar, tentu dicari dulu apa kegiatan dia yang berlebihan sehingga membuat bahwa belajar ini dia tidak suka. Nah, sebagai guru mata pelajaran dan mungkin sebagai wali kelas nanti tentunya kita harus lebih aware, lebih perhatian kepada kondisi-kondisi siswa bahwa sekarang siswa yang sekarang ini agak berbeda dengan siswa beberapa tahun lalu dengan beberapa pengaruh-pengaruhnya sehingga motivasi yang perlu sekali dilaksanakan adalah bahwa pentingnya belajar, pentingnya menyelesaikan pembelajaran di 9 tahun ini. Demikian. Mungkin untuk motivasi itu sangat penting, Ibu, walaupun di sekolah, pun di lingkungan, karena ini akan berdampak kepada kedepannya mungkin ya, Bu. Eh, Mungkin itu saja, Bu, terkait mengenai motivasi belajar dari siswa. Sebelumnya saya Raihan berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara untuk hari ini. Uh, dan saya Raihan pribadi mengucapkan terima kasih, Ibu. Mungkin sekian untuk